Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة في جماعة فقد ملأ نهره عبادة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita menceritakan tentang berapa pentingnya sembahyang berjamaah, banyak sekali sebetulnya hadis-hadis yang menyuruh kita untuk melaksanakan sembahyang itu dengan berjamaah. Hadis yang paling sering mungkin kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tabdulu salatal fadhi bi 27 darajatan." Bermula sembahyang berjamaah itu lebih istimewa daripada sembahyang sendirian 27 derajat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tidak suka terhadap laki-laki yang tidak sembahyang berjamaah. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam faqidan nasan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan beberapa orang. Artinya kadang melihat orang-orang di masjid. Fi ba'di salawat, pada sebahagian salat-salat. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas summa ukhaliqu ila rijalin yatakhallafuna anha fa ukhriqu alaihim buyutahum. Ingin sekali, kata Rasulullah, aku menyuruh orang untuk menggantikan aku jadi imam. Nabi itu kan jadi imam terus. Aku ingin sekali bahwasanya ada orang yang kusuruh jadi imam. Summa ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha. Kemudian aku mencari orang yang kada sembahyang di masjid, kada sembahyang berjamaah. Kalau aku dapati fa ukhriqu alaihim buyutahum, maka aku akan bakar atas mereka itu rumah-rumahnya. Jadi secara umum kalau meninggalkan sesuatu lalu dapat hukuman, itu berarti hukumnya wajib. Karena kalau inya sunnah, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, kan gitu. Nah, memang kalau di dalam fikih Syafi'i, sembahyang berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah aja. Berarti kalau inya kada berjamaah, meninggalkan sunnah aja.
Tapi kalau di sini karena memang di sini kitabnya kitab Ihya, berarti kitab tasawuf. Lalu Imam Ghazali itu menulis hadis ini yang seolah-olah sembahyang berjamaah itu hukumnya wajib. Buktinya ada hukuman. Ya kalau anjuran aja kada ada hukumannya itu berarti sunnah tuh. Tapi kalau suruhan, tapi kalau melanggar atau tidak mengerjakan lalu dapat hukuman, berarti itu fardu tuh. Kalau inya dilarang, tapi larangannya kada dihukum, itu berarti makruh aja tuh. Tapi kalau larangan bila inya meninggalkan dihukum, itu berarti haram tuh hukumnya. Kayak itu fikih itu. Nah, jadi di sini seolah-olah Imam Ghazali mengatakan bahwasanya sembahyang berjamaah itu berarti hukumnya wajib bagi lelaki. Karena memang berkali-kali kuceritakan standar fikih dengan standar tasawuf itu lebih tinggi standar tasawuf. Fikih itu lebih gampang, kalau tasawuf itu lebih berat, biasanya seperti itu. Maka kalau ada orang mengaku sufi, ada orang mengaku jadi wali, tapi ternyata ibadahnya malah lebih rendah dibandingkan orang ahli fikih, berarti itu palsu. Orang kalau inya bertasawuf maka ibadahnya itu pasti lebih kencang dibandingkan orang yang cuma berpikir aja. Pian rancak kalau mendengar misalnya manaqib Syekh Saman Al-Madani misalnya. Nah, di situ diceritakan beliau itu kalau malam-malam bangun terus beribadah sampai azan subuh. Kalau azan subuh, beliau ke masjid lalu umpat sembahyang bersama-sama dengan orang banyak. Kayak itu lah. Habis itu beliau berwirid-wiridan subuh sampai isyraq. Bila sudah isyraq berdiri hidin sembahyang sunnah isyraq 2 rakaat. Habis itu hidin sambung lagi dengan sembahyang sampai waktu duha. Lalu hidin sembahyang duha kadang-kadang 12 rakaat, kadang-kadang 8 rakaat. Karena paling banyak doa itu 12 rakaat, tapi Nabi yang paling sering Nabi lakukan 8 rakaat. Amun kita 2 kin alhamdulillah yang lelah. Nah, itu kan berarti ibadahnya kencang. Atau misalnya mendengar manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, rencak lelah bila ngejar haulan ini bulan ini nih, bulan Rabiul Akhir ini. Haulan Syekh Abdul Qadir ya. Nah, itu beliau itu jar kalau di dalam manaqibnya itu 40 tahun wudu sembahyang isya dibawa ke sembahyang subuh. Itu artinya apa? Kada berguring-guringan, beramal terus. Itu orang sufi, itu ngarannya wali. Ini ngaku jadi wali sembahyang jarang. Bahjar, tapi kita di kelas atas tasawuf dari mana? Itu dinyatakan bila tasawuf itu biasanya lebih berat daripada sekedar fikih. Kita balik lagi. Jadi kalau Nabi hendak menyangkut rumahnya, itu berarti kan Nabi kada senang banar lawan orang yang kada berjamaah. Kemudian di hadis yang lain, wa fi riwayatin ukhra, summa ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha. Sambungan hadis tadi, aku hendak banar orang lain mengganti aku jadi imam, lalu ku cari orang-orang yang kada sembahyang. Fa'amuru bihim, lalu aku suruh dengan mereka itu, fatuhraqu alaihim buyutuhum, lalu ku bakar atas mereka itu rumah-rumah mereka. Bihazbil hatabi, dengan kayu bakar. Walau alima ahaduhum annahu yajidu awman saminan aw mirmataini la syahidaha, yakni salatan isya. Kalau seandainya kata Rasulullah mereka tahu bahwasanya kalau inya sembahyangan itu ada azman saminan. Azman itu tulang, saminan itu lemak, tulang yang ada lemaknya. Kamu kalau makan itu kalau tulang banyak tulangnya daripada dagingnya itu tak bagus yang banyak dagingnya.
Nah, ini Nabi menggambarkan auman saminan. Kalau bahasa kitanya aja, aumir mata ini atau delima. Kalau seandainya buhannya itu tahu bahwasanya kalau ini sembahyang ada makanannya itu sop kalau bahasa kitanya, atau babaya imbah sembahyangan itu ada langsan atau ada rambutan, kan kalau orang Arab ada 5 gitu ya. Kata Rasulullah, la syahidaha, niscaya mereka akan menghadiri akan itu sembahyang. Cuman karena sembahyang itu kadada balasannya. Pian sembahyang Isya tadi diberi orang duit kah? Kada lah. Dimakannya orang kah? Kada juga ya Allah. Nah, sebahagian orang karena kadada apa-apa lalu koler coba ada makanannya mau, itu menunjukkan apa? Orang yang model seperti ini dicela oleh Rasulullah SAW. Kalau sembahyang itu cuman karena ingin mendapatkan, kalau di sini azman saminan au mirmata ini cuman karena ingin dapat, kalau bahasa kitanya sop tulang, atau mirmata ini dapat rambutan. Tujar di masjid ada orang rambutan sekarung ke masjid karena cuman ingin dapat itu. Padahal sembahyang berjamaah itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar dapat sop, dapat buah. Pahalanya ganal banar. Cuman Nabi berarti menganggap orang yang datang ke masjid, orang yang mau sembahyang, orang yang mau ibadah cuman karena makanan, berarti itu orang kada berwujudan di iman itu orang munafik gitu. Ya kalau lah secara umum seperti itu. Ulangi sekali lagi, Nabi kada senang melawan orang yang seperti itu. Wa qala Utsman radhiyallahu taala anhu marfu'an, telah berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu marfu'an. Hadis ini marfu berarti ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syahidal isya'a faka'annama qama nisfa lailatin wa man syahida subha faka'annama qama lailatan. Siapa orang yang menyaksikan sembahyang Isya. Kalau ikam melihati orang sembahyang berarti ikam sembahyang juga. Pada mau bang artinya di sini siapa yang syahidah itu menyaksikan orang sembahyangan di masjid, nonton aja kayak ini, gila bener. Ini sembahyang itu bila melihat orang berarti berjamaah, bila kada ada yang dilihat berarti sembahyang sorangan. Nah berarti di sini man syahidal isya'a, siapa yang menyaksikan sembahyang Isya, melihat orang lain sembahyang Isya, berarti sembahyang juga. Jangan diartikan pas benar lawan artinya. Syahidah tuh jangan melihat dia aja, menyaksikan aja. Jadi orang sembahyangan Isya duduk santai ini, bumual banget nih tak. Ini sembahyang itu bila melihat orang berarti berjamaah. Bila kada ada yang dilihat sorangan, berarti di rumah sorangan ya lah. Nah, jadi Nabi mengatakan di sini man syahidal isya'a, siapa orang menyaksikan sembahyang Isya, melihat orang lain sembahyang Isya, berarti sembahyang Isyanya berjamaah. Orang yang seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama qama nisfal lail, orang itu udah sama seperti orang sembahyang setengah malam. Ini hadis ini banyak di kitab-kitab lain, rancak sudah kita baca. Kemudian wa man syahida subha faka'annama qama lailatan, siapa orang yang menyaksikan sembahyang subuh, artinya sembahyang subuh berjamaah itu sama lawan orang yang sembahyang satu malam full. Jadi biarkan menahajud asal sembahyang subuh berjamaah tuh udah sama lawan ibadah full semalaman. Itu luar biasanya. Waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla salatan fi jama'atin faqad mala'a nakhrahu ibadatan. Man shalla, siapa orang man shalla salatan fi jama'atin, siapa orang yang salat pada berjamaah, faqad mala'a nahrahu ibadatan, berarti orang itu sungguh memenuhi semua waktunya dengan ibadah.
Padahal kita ini banyak benar gawian lain lah pada sembahyang tarus, tapi bila pian sembahyang berjamaah aja tarus, maka seolah-olah pian itu full 24 jam beribadah terus. Yang kata Nabi, faqad mala'a nahrahu ibadatan, berarti orang itu sungguh mala'a itu memenuhi nahrahu waktunya ibadatan dengan ibadah. Jadi biar banyak santai, tapi 5 waktu di masjid dilanggar di musalla berjamaah terus, itu seolah-olah sekali lagi pian itu 24 jam beramal terus. Seumur hidup babi dilihat full dengan ibadah, padahal kada juga. Kenapa? Karena melakukan sembahyang itu berjamaah. Karena sahabat-sahabat dahulu itu tahu dengan keistimewaan sembahyang berjamaah. Wa qala Sa'id ibnul Musayyab, berkata Sa'id ibnu Musayyab, ma adzana muadzinun mundu isrina sanatan illa wa ana fil masjid. Kata Sa'id ibnul Musayyab, tidaklah adzan oleh orang yang azan kecuali waktu itu aku dah standby di masjid, nungguin sembahyang, standby di masjid. Bila orang azan aku udah di masjid. Supaya apa? Supaya jangan ketinggalan sembahyang berjamaah. Kenapa? Karena sembahyang berjamaah itu luar biasa. Tuh sahabat dahulu. Nah. Wa qala Muhammad ibnul Wasi', berkata lagi Muhammad ibnul Wasi', kata beliau, ma ashtahi minad dunya illa salasan, tidaklah aku menyukai dari dunia ini kecuali 3. Kalau kita pang ditakoni ikam dari dunia ini apa yang ikam sukai? Wah, kalau kita mobil, rumah mewah, bini bungas. Kalau kawa tiga, jangan ada kawa beneran, itu kehendakan kita kalau lah. Nah, kalau orang saleh dahulu apa kira-kira kehendakannya? Berarti kalau orang saleh itu kehendakannya itu pasti bagus. Nah, coba kata Muhammad ibnul Wasi', ma ashtahi minad dunya illa salasan, tidaklah aku menyukai dari dunia ini kecuali 3 aja. 3 ini aja yang paling aku tujui. Yang pertama, akhan innahu in ta'awwajtu qawwamani, aku ketujuh banar lawan saudara, lawan kawan. Yang kawan itu in ta'awwajtu, kalau aku bengkok, kalau aku salah, kalau aku melakukan pelanggaran pada agama, orang itu qawwamani, meluruskan lawan aku. Itu paling ketujuh tuh aku tuh. Bila aku salah lalu ada yang madahi, itu ketujuh benar. Namun kita kadang-kadang terbalik. Apabila kita salah ada yang madahi, saring pinahara-harat yang madahi orang. Oh, kadang-kadang dipadahi itu urus saja diri seorang, gak usah ngurusi diriku. Oh, mati kada sekubur juga. Oh, kan kayak itu kadang-kadang. Ini orang bungul banget sebetulnya. Nih contoh dahulu lah. Kita di jalan biasanya ada tahi sapi misalnya. Lalu babaya kita hendak terjajak, lalu jadi orang, hati-hati, jangan teruskan langkah. Tuh ada tahi sapi situ. Babaya kita melihat besar bujurai, kita tarik. Itu senang kada aturannya. Senang kada jadi terjajak tahi sapi. Jangan nyomannya modeh orang menjajak ke teh sapi, itu bunga kada, itu bunga karena bila dipadahi kada hakun kan salah nih, salah pacangan terjajak teh sapi. Ada orang menegur, seharusnya senang, kalau lah senang. Padahal teh sapi itu kalau ingat terjajak tinggal dibasuh, bersih pulang ya lah. Tapi kalau kemaksiatan kita ini salah, kita ini maksiat, ada orang menegur, berarti kan supaya ampe itu lebih
parah dari tahi sapi. Kalau tahi sapi jadi tinggal dibasuh bersih. Kalau kemaksiatan ini, kalau orang kadang menagur, ikam terus-terusan bisa masuk neraka. Ya ulah. Seharusnya bila ada orang memadahi itu terima kasih, senang hati supaya jangan salah terus. Kayak itu tuh sembahyang, kayak itu tuh salah taulah. Bebayu ruku kelihatan, bebarahan muridnya ada kadang-kadang salawar tuh kan, salawar kan ini baju kantor benar, bebayu ruku pas kelihatan di belakangnya. Kadang-kadang ditagur kalau tuh kada boleh sembahyang kayak itu tuh baju dipanjangi atau salawar dinaikkan ke atas supaya ketika rukuk itu tetap tertutup aurat. Oh makasihlah kayak itu aturannya. Jangan untung dah aku mau sembahyang, mudah-mudahan sembahyang mujar. Kan kadang dia banyak yang dipadahi itu sehari itu banyak juga. Padahal yang paling mujur itu kalau dipadahi itu, kalau yang salah sudah dipadahi, terima kasih supaya jangan salah balalawasan. Ini kadang-kadang jangan kawan yang madahi, guru aja yang madahi, lawan Qurannya, lawan dalil-dalilnya, sarik lawan peguruan, ampih mengaji, ada tahu ya. Karena pajar menyinggung aku, padahal aku salah. Kayak apa lagi guru itu dasar tugasnya madahi. Amun guru ngaduan yang madahi salah, tapi paraya jadi guru, mudah jangan salah terus. Nah, jadi orang dahulu, ulangi sekali lagi. Kalau inya ada kawan, ada di sana yang bilang salah lalu hendak hakun memadahi, aku ketujuh benar lawannya kayak itu tuh. Jadi bermanfaat karena kawan ini, kawan model mengontrol kita supaya kita itu baik. Kalau inya salah cepat sadar bahwasanya ini salah. Terus satu, ada masih hubungannya lawan kita. Yang kedua, bab kita kan sama yang berjamaah jelas. Yang kedua kata beliau, waqutan minar rezeki apwan min ghairi ta'batin. Aku itu senang dari dunia ini apa? Kutan, makanan. Minar rezeki, dari rezeki. Apwan, yang makanan itu gampang didapat. Min ghairi ta'batin, mencarinya itu kadang alih. Aku ketujuh di dunia ini yang cari duit itu kadang ngalih. Kita gitu ketujuh bertahan kalau lah. Kamu ketujuh cari duit ngalih kan? Kalau ketujuh nyaman kan? Nyaman. Tapi ini jangan diartikan ini tuh gila dunia bukan. Nah, kita teruskan dulu yang ketiga lah supaya kawan merasoknya. Yang ketiga kata beliau wasalatan fi jama'atin yarfa'u anni sahwaha wa yuktabuli fadlaha. Yang aku senang selanjutnya adalah salat fi jama'atin, sembahyang pada berjamaah. Yang sembahyang berjamaah itu yurfa'u anni sahwaha, dihilangkan bagiku yang lalai-lalainya, wa yuktabuli fadlaha, dan ditulis bagiku yang istimewa-istimewanya. Nah, kita ulang dari yang pertama ya, dari yang kedua. Aku Jarhidin ketujuh itu kalau cari duit itu kadang ngalih. Karena kalau ingin cari duit ngalih, otomatis uyuh, ya kalau lah. Apabila uyuh, biasanya kartapi kawas sembahyang berjamaah keuyuhan. Nih maaf, misalnya ada mencari duit ke hutan sana, behemat mencari apalah. Itu kan otomatis karena uyuh mencari duitnya, lalu kadada punya waktu lagi. Karena kadada punya waktu lagi, lalu sembahyang kada kawa rutin berjamaah. Terus bang mensantai. Teman-teman duduk aja deh. Ada orang belanja misalnya. Bapak sudah jam 11:30 sadang dah mandi, kada uyuh ada awak mandi. Kunjungan mulai subuh sampai ini 1 juta udah. Oh ya. Kan nyaman ya, nyaman. Jadi nyaman mencari rezeki itu berarti supaya jangan uyuh.
apabila kada uyuh nyaman sembahyang berjamaah. Karena sembahyang berjamaah itu jarhidin tadi yurfa'u anni sahuha, kalau sembahyang berjamaah itu dihilangkan atau diangkat daripadaku kelalaiannya. Tetapi walau tabuli fadluha, tapi tetap ditulis lawan aku keistimewaannya. Kayak ini nah. Orang kalau sembahyang berjamaah itu khusukkah, kada khusukkah, pikiran kemana-mana kah, atau pikiran di dalam sembahyang kah, tetap nilai 100. Dan tahu kisah. Padahal pun ikam sembahyang sorangan, jangan-jangan sembahyang ikam itu cuma 5 aja nilainya. Kenapa? Macam-macam yang diingati. Allahu Akbar, kada ingat apa-apa. Babi sudah walam yakun lahu kufuwan ahad. Aku baca Fatihah tadi belum jarang. Fatihah aja kada ingat. Katakan bila aku tadi baca Fatihah kadakah? Itu berarti belum baca Fatihah, walaupun sudah. Bila kada ingat berarti dianggap belum. Tapi mun aku tadi baca Fatihah sempurna kah sampai habis kadakah? Itu dianggap sampai habis. Kenapa? Karena kadang jarang ada orang baca Fatihah tuh ghairil maghdubi alaihim ampih mau biasanya sampai tuntung. Nah, tapi bila kada ingat aku tadi baca Fatihah kadang baca Fatihah kadang dianggap kadang baca Fatihah. Ayo, dianggap kadang baca Fatihah. Nah, kalau sudah terlanjur aja misalnya sudah terlanjur. Ini kebetulan kalau sembahyang berjamaah lah. Kalau sembahyang berjamaah ujar imam walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar ya imam. Jar si makmum Allahu akbar. Babaya ruku hajar makmum ni ragu-ragu. Aku tadi baca Fatihah adakah? Itu berarti kadang baca Fatihah dianggap cuman kada boleh berdiri. Kada boleh berdiri lagi 4 dia imam dulu. Karena bila imam tahiyat akhir karena ada 1 rakaat, misalnya 1 rakaat. Kalau nya 2 rakaat yang ragu-ragu 2 kali itu tambahannya. Ini karena misalnya 1 aja. 1 berarti 1 itu dianggap kada sempurna karena kita dianggap ada baca Fatihah. Cuman kada boleh menyurahkan sembahyang kalau jadi makmum tu 4 dia imam terus. Nah, bebayi imam tahiyat akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal awak ni mulai imam takbiratul ihram ada dah. Sakanya berdiri Allahu Akbar. Kenapa jar kawan ini nak 5 sembahyang isya? Itu kalau ikam ragu-ragu ikam terbaca Fatihah atau kada terbaca Fatihah, itu dianggap kada membaca Fatihah. Berarti di rakaat itu parai kada dihitung. Berarti orang 4 ikam hanya 3. Karena hanya 3 berdiri pulang. Itu bila ragu-ragu membaca Fatihah atau kadang. Tapi mun ragu-ragunya aku nyata ada baca Fatihah sampai sama waladhdallin kah atau sampai ihdinas siratal mustaqim aja kah? Kalau kayak itu anggap sampai selesai sudah. Asa jarang orang baca sampai ihdinas siratal mustaqim ampih. Itu jarang, itu dianggap sempurna. Kalau yang sudah membaca tapi sempurna atau kada, itu berarti dianggap sempurna kalau sudah selesai. Tapi kalau membaca atau kada membaca dianggap kada membaca. Sakalnya berdiri pulang ke 6 rakaat. Sakalnya 2 kali kada ingat baca Fatihah, kada ingat 2 kali. Nah, yang kayak itu kalau ikam sembahyang berjamaah itu kan dianggap sahbuha tadi ya. Itu dianggap lalai kalau lah. Nah, orang kalau sembahyang berjamaah itu yurfa'u anni sahuha. Yang kada ingat itu dianggap kada apa-apa. Tetap memberi hasil 100 nilai. Kenapa? Karena sembahyang berjamaah. Padahal Fatihah aja kada ingat, tetap nilai 100. Mun ikam sembahyang surangan yang kayak itu tidak harapan nilai 5, jangan-jangan 0 nilainya. Nah, tahu je Tuhan ini bujur-bujurnya Fatihah aja kada dibencang ini. Apanya dilakukan? Kita kadang-kadang sembahyang kita ini jarang yang full khusyuk. Babaya Allahu Akbar. Keingatan sepeda motor tadi kunci, ku cabut kah kadang kah?
Kalau kada dicabutnya naka musim maling, tapi kira-kira dah maha harga kantong. Nah kada ada juga. Dasar kada ada juga. Iya abdi ini paksa berdoa kepada Allah mudahan kada ada maling lalu. Jadi dipikirkan sampai motor aja sampai ke salam, assalamualaikum, berdiri lagi. Kan tinggal gelai, untung aja kada hilang. Tapi yang jadi patokan mulai awal sampai ke salam yang diingatkan kunci tergantung masih di sepeda motor. Itu kalau sembahyang sorangan, cuman kalau sembahyang berjamaah tetap nilai 100 sudah tahu itu untungnya sembahyang berjamaah tak. Kada aja imam kita kada khusyuk juga, biar aja imam kada khusyuk, siapakah yang jelas bila orang berjamaah itu minimal pasti ada yang khusyuk. Kada manusia yang khusyuk, pasti malaikat yang khusyuk. Ini orang sembahyang berjamaah itu tahulah ada malaikat tempat sembahyang. Kira mau kada ada malaikat tempat sembahyang, malaikat yang nyata khusyuk dulu kada mungkin. Malaikat tapi kirakan kunci sepeda motor pun itu tinggal di motor, malaikat kada tunggu sepeda motornya ke masjid. Kada mikirakan sandal kepanjangan hilang kada dijual. Jadi kalau malaikat tuh pasti beres sembahyangnya ya Allah. Nah, itu yang jadi aku ketujuh benar sembahyang berjamaah itu. Kenapa? Karena bila aku kada ingat di dalam sembahyang kada beres, itu tetap dinilai sempurna. Lain kada sujud lah. Nih, kada khusyuk, mun kada sujud itu batal juga. Imam sujud tetap pada sujud-sujudan ada boleh. Itu bujur-bujur. Jadi imam tuh harus paham lawan fikih. Aku di minggu yang lalu tuh dah aku ceritakan mungkin sembahyang jarko lagi pengantinan anak eben ya. Jadi aku memang sengaja capat tolak, jadi berjohor di sana lah. Nah, kalau hendak menyebut di masjid mana pokoknya di sana lah. Imamnya itu tolak berjanggut, bergemis, berserban, topi haji, tasbih. Cuman yang jadi patokannya itu babaya rakaat kedua, bayang johor rakaat kedua, rakaat kedua itu aturannya duduk tahiyat awal, duduk tasyahud awal. Cuman imam tuh melihat panglawan aku asalnya entah patuh ke kadang-kadang. Jadi ringkasnya babaya rakaat kedua imamnya langsung Allahu Akbar, berdiri dah. Soalnya jar makmum subhanallah, jar makmum turun imamnya kamu itu batal. Kenapa? Yang digawi berdiri itu udah kerjaan rukun, pekerjaan wajib. Sedangkan duduk tasyahud awal itu hukumnya sunnah abaan aja. Kada boleh apabila sudah tagawi yang wajib. Sudah tagawi yang wajib lalu mau ulangi membuliki lawan yang sunnah, kalau itu digawi batal. Aku babaya imam duduk langsung arai dah di imam. Sebanyak sorangan lagi. Cuman tetap gerakannya itu kurang tambah. Diperpanjangnya sedikit, misalnya Fatihahnya itu justru kira umbai kurang tambah. Sepanjang terlalu mencolok gitu salah itu sembahyang yang kayak itu tuh. Harusnya kan boleh amunnya sedikit aja bang. Allah subhanallah, ini belum menggawi yang wajib ngarannya, ini belum menggawi yang wajib yalah. Nah ini turun aja kan mempai. Dan ini kan dijual rukun yang kakak ini nih. Jadi kadang kadida rukun yang kakak ini nih berarti kada menambah rukun. Kalau nya kada menambah rukun kada perlu sujud sahwi. Ada juga yang Allah turun pulang, itu kan batal. Tapi di ujung sujud sahwi, yang disujud sahwi. Tentu diantaranya, makanya ujar Imam Hasanul Basri, ini di dalam kitab Ihya kita ini, ujar Imam Hasanul Basri kata beliau, aku bacakan konteksnya, walaupun aku sebetulnya tahu konteksnya, cuman aku hendak membacakan. La tusallu khalfa rajulin
la yatakhallafu ilal ulama. Janganlah buhani kami itu sembahyang di belakang orang. Yang orang itu la yatakhallafu, orang itu kada pernah mondar mandir ilal ulama, kepada ulama. Artinya orang itu kada suah nuntut ilmu. Amun kada suah nuntut ilmu, otomatis sembahyang umpatan. Ya lah, pada tahu kayak mana seharusnya sembahyang, kemana seharusnya sembahyang. Hanya sembahyang itu di belakang orang alim yang bagus tuh. Amun buntat berataan pak gurunya, nah ini ada juga gitu nah, itu ngalih hai ke saya sudah. Nah, itu yang bahasa Indonesianya tak ada rotan akar pun jadi itu. Ada kawan kita guru, kayak apa aja, imam kami itu bertato guru hai, banyak tatonya. Nah hendak jadi imam terus, kita yang di belakang nih katanya. Oh iya sudah. Jadi tato itu dari segi hukum itu kan ada tinta yang dimasukkan itu sebetulnya najis, tinta bercampur darah itu kan najis. Nah kalau inya kawa dihilangkan wajib dihilangkan. Amun inya kada kawa itu makfu dimaafakan, tetap najis tapi makfu. Tuh kalau betato sorangan udah bujang betato sorangan. Ada juga anak bayi ditato abahnya sudah. Itu anak bayi kada ada sangkut pautnya. Aku kira anak bayi ada tahu, dan aku yang berkehendak. Maka kada wajib untuk anak bayi itu bayinya beganal betato misalnya. Tapi yang menatoi abahnya bahari. Abahnya kada mau kalah, abahnya bertato naga, tatoinya juga naga anaknya. Padahal anaknya hanya umur 9 tahun misalnya. Babaya ganal, sekolahnya sekolah pesantren anaknya, tapi tato naga tetap wajibkah dihilangkan? Kalau yang dahulunya kekanakan, betatonya lagi kekanakan, otomatis kan lagi belum mukallaf, itu kada wajib menghilangkan. Tapi kalau betatonya umur 17, berarti hendak seorang tetap, itu wajib dihilangkan kalau inya kawa. Tapi mun kira-kira menghilangkan itu memudaratakan, harus disimbur air keras kan usaha kan hancur tangan usah. Kalau kawa dilaser cet kawa aja laser duitnya yang kena kawanya ada juga, itu dimaafkan. Nah ulangi sekali lagi. Jadi imam itu ujar Imam Hasanul Basri itu tadi apa? La tusallu khalfa rajulin la yatakhallafu ilal ulama. Jangan ikam itu sembahyang di belakang orang yang orang itu kada pernah bolak-balik ke ulama. Artinya bahari kada suah nuntut ilmu. Jadi yang jadi imam itu amunnya kawa, amunnya ada, itu yang alim yang tahu baca kitab, minimal kada kitab tangga ibadah barang ada aja di situ kan, aturan sembahyang kayak ini, atau perukunan kebiasaan baca, ini tangga ibadah aja kada bisa, perukunan kada bisa, melihat di orang tuh bang ada boleh ya, itu diantaranya. Lalu kalau ada pertanyaan, pian itu memang paharatnya kah? Nah, amun merasa paharatnya itu kan kada boleh juga. Ada dahulu ini di dalam kitab ini juga. Waruya anna Aba Ubaidah ibnul Jarrah amma qauman, diriwayatkan bahwasanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini tahulah orang istimewa, salah seorang yang dipastikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Kan gak ada kegampangan ya. Nah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu amma qauman marratan, suatu kali beliau jadi imam. Falamma insarafa, manakala telah selesai beliau dari sembahyang, qal, beliau berkata, ma zala syaitanu bi anifan, terus-terusan di dalam sembahyang tadi syaitan menggoda aku, hatta uritu anna li fadlan an ghairi, sehingga dirasakan kepadaku bahwasanya aku ini lebih istimewa daripada orang lain, karena ada perasaan lebih hebat dibandingkan orang lain. Kata beliau, la aqumu abada, mulai hari ini kada pacangan lagi aku jadi imam.
Maaf. Ini pulang orang saking menjaganya hati. Jadi kalau bahasa ringkasnya aja, yang jadi imam itu memang dipilih yang ta'alim di antara samuan. Kalau hadis Nabi, falyummuhum aqra'uhum bi kitabillah. Hendaklah yang jadi imam kepada kalian itu orang yang paling qari dengan kitab Allah. Imam Syafi'i ya, menyuruh yang jadi imam itu yang paling alim. Padahal di situ kalimatnya aqra'uhum, paling qari, paling bagus bacaannya. Kenapa Imam Syafi'i tetap mengatakan yang paling alim? Karena di zamannya Rasulullah SAW itu bila qari pasti alim, bila bacaan Qurannya bagus pasti alim. Karena orang kan baca Quran paham lawan Quran. Ya Allah, ampun orang Indonesia bisa baca Quran, qari baca Quran, memang semuaan paham lawan Quran. Bahasa Arab bos. Itu lalu Imam Syafi'i mengatakan yang paling utama jadi imam itu orang alim. Biar suaranya kan tapi bagus tapi alim. Udah kita bahas di pengajian 2 minggu yang lalu. Itu Imam Hasanul Basri ini pernah masuk ke masjid pulang pengajian 2 minggu yang lalu. Sekalinya yang jadi imam Habib. Habib itu julukannya Al-Ajami. Al-Ajami itu berarti orang bukan Arab. Jadi bapak masuk ke masjid hendak sembahyang, sekalinya yang jadi imam Habib. Ini lain Habib turunan Nabi lah, lain ngaran orang Habib, ngaran orang Habib. Kalau yang Habib turunan Nabi itu lain pulang. Ada orang ngarannya Habib Al-Ajami, lain orang Arab. Kalau Nabi Muhammad itu Sayyidul Arabi wal Ajam. Nabi itu sayyidnya baik orang Arab, baik juga orang Ajam. Karena Nabi Muhammad itu bukan diutus hanya untuk orang Arab, tapi untuk orang Ajam juga. Nah, jadi ringkasnya sembahyang. Karena Imam Hasanul Basri ini teliti benar, hidin kehendak umpat lawan Habib Al-Ajami tadi. Takutan ada lahan itu cedera di dalam membaca huruf. Ibaratnya paseh kan 100%. Nah, sebetulnya kalau dari segi di fikih gitu ya, bolehkah misalnya orang yang tidak terlalu paseh menjadi imam bagi orang yang paseh? Itu kalau baik di kitab mahalli atau kitab majmu' misalnya, itu boleh aja. Karena bahwa asal orang itu masih dianggap membaca Fatihah. Nah, kita balik. Jadi karena dianggap orang ajam, orang bukan Arab, mungkin kurang fasih. Ada hendak Imam Hasanul Basri bermakmum. Udah sembahyang sorangan, babaya guring. Babaya guring ada suara. Jika ikam tadi sembahyang lawan Habib Al-Ajami sembahyang di belakang, semuaan dosa-dosa ikam itu diampuni. Jadi ada hadis man shalla khalfa maghfurin ghufira lahu. Kalau ada orang sembahyang di belakang orang yang diampuni, maka semuaan dosa-dosanya diampuni. Ya kan kita umpatnya orang kalau sembahyang bujur, ulang sekali lagi, orang kalau sembahyangnya bujur, gerakannya bujur, bacaannya bujur, niatnya bujur, itu sempurna. Kalau sudah sempurna, masuklah jatuh ayat yang aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya salat, innal hasanat itu jatuh artinya sesungguhnya salat. Kalau bahasa arti kalimatnya sesungguhnya kebaikan-kebaikan. Tapi maksudnya di sini hal hasanat itu maksudnya sembahyang. Innal hasanat sesungguhnya sembahyang yudhibna sayyi'at itu menghilangkan dosa-dosa. Jadi orang kalau sembahyang bujur itu dosa-dosanya diampuni. Imam bujur dosa-dosanya diampuni. Maka yang tadi orang sembahyang di belakang imam yang tadi biar kada karuan kan sembahyangnya pada khusyuk pada ini kan ya, patap ambil yang imam yang kosong dianggap kosong berataan. Imam diampuni dosa, diampuni dua dosa berataan.
Nah, tuh jadi secara umum memang seperti itu. Jadi kalau jadi apa tuh? Jadi imam, jangan merasa kita itu pinaharan pada orang. Kebetulan aja orang menyuruh kita jadi imam. Kebetulan kita memang sekolah, kita tahu hukum. Tapi kada boleh perasaan kita tuh harap pada orang. Walaupun secara umum ditakuni dalam semua orang itu dasar guru, lah ini sekolah pesantren 10 tahun. Dasar bujur, memang kalau secara lahiriahnya dasar hidin pak alimnya. Tapi yang pak alimnya itu kada boleh merasa diri paharannya. Kan dianjurkan kita itu tawadhu. Arti tawadhu itu kada merasa diri itu rendah. Tidak ada orang yang lebih rendah kecuali ini lebih rendah daripada orang itu. Itu perasaan. Tapi secara lahiriahnya dasar pak alimnya juga hidin. Berkali-kali aku ceritakan orang dahulu itu kadang mau menganggap orang lain itu lebih di bawah dibandingkan inya, kadang mau rancak udah aku kesahakan. Imam Junaidi al-Baghdadi itu ditakuni, a'anta khairun amil qalbu, mana bagusnya pian atau anjing? Jarhidin menjawab, hadza ghaibun anni, ini sesuatu yang gaib daripada aku. Kalau bahasa kitanya, kalau gaib itu kan ada tahu. Ini sesuatu yang aku ada tahu. Tak bagus aku kah? Tak bagus anjing kah? In mutu, kalau nanti aku udah mati, pada khalqul jannata, lalu aku masuk ke dalam surga, fa ana khairun minhu, maka aku lebih baik daripada anjing. Tapi kaina kalau sudah masuk surga, karena anjing kan mungkin masuk surga. Tapi wa in mutu, apabila kaina aku mati, pada khalqun nar, lalu aku masuk neraka, bahwa khairun minni, maka anjing lebih baik dibandingkan daripada aku. Kenapa? Seburuk-buruk anjing kada masuk neraka, aku masuk neraka. Kan orang dahulu itu sealim Imam Junaidi al-Baghdadi wali, ya kalah kada wani menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Termasuk yang tadi nih, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah jadi imam, dibisiki oleh syaitan, mantap pian, bacaan pian, wah mardu banar, pian pak alimnya, pian sahabat Rasulullah, pokoknya di belakangnya itu berataan, bawah pian berataan, pian juga yang paling cocok jadi imam. Lalu sampai muncul, dasar aku juga yang paling cocok jadi imam. Babai empah tuntung sembahyang, ampih, aku jadi ini jangan lagi jadi imam lah. Perasaan lah, saking orang dahulu itu menjaga kualitas sembahyang sekaligus menjaga kualitas hati. Pokoknya ringkasnya aja, kalau kita sembahyang itu dianjurkan benar sembahyang berjamaah, supaya apa tadi? Kalau ada cedera di dalam sembahyang kita, cedera khusyuknya lah, jangan cedera rukunnya. Kalau cedera rukunnya batal. Orang sujud 2 kali, pian sekali aja sujud, itu batal. Yang kada husuk tadi, yang keingatan kunci sepeda motor, yang keingatan sandal. Sandal ini di sini musim maling ini. Kamu tahu lah, putus sembahyang di Samarinda sana, mulai Banjar, kan otomatis sandal baik kalau lah. Andak sudah diandakan sandal di dalam masjid, iya hilang juga, ujung-ujung. Gak mati kan gimana lagi andak? Paksa berjalan ke pasar, untung aja di pasar pagi kayak itu yang banyak aja warung di sebelah. Tapi itulah ke warung tuh ada sandal, supan aja. Itu cerita nyata, itu pengalaman asli itu. Kadang-kadang kan kayak itu, makanya ini CCTV hebat menyorot sandal disorot. Kadang-kadang yang CCTV ya hilang juga, kada kelihatan muhanya aja. CCTV-nya yang murahan aja rupanya. Kadang-kadang di zoom. Nah, jadi dianjurkan berjamaah benar. Kemudian qala Khatim al-Asam, fatatni salatu fil jama'ati, pagazani Abu Ishaq al-Bukhari wahdah, walau mata li waladun lagazani aksaru min asyrati alafin, lianna musibatad din ahwanu indan nas min musibatid dunya.
Ini orang Bahari lagi. Khatim Al-Asam, ini ulama besar juga. Suatu saat kata beliau, patatni salatu fil jamaati. Suatu saat aku itu keluputan pada sempat sembahyang berjamaah. Faghazani Abu Ishaq Al-Bukhari wahdah. Lalu mentakziahi aku, mengunjungi aku, mengucapkan bela sungkawa lawan aku oleh Abu Ishaq Al-Bukhari, sorangan aja. Kasihannya pian. Karena sempat sembahyang isya tadi, mudahan pian kada terulangi lagi itu. Jadi sadih benar aku. Tapi saya ikut aja. Lalu kata Khatim Al-Asam, walau matali waladun, kalau seandainya aku nih mati anak, tadi kan ketinggalan sembahyang berjamaah, saya ikut aja yang mentakziahi. Kalau seandainya aku tuh mati anak, lagazani aksaru min asyrati alam, niscaya akan mentakziahi lawan aku lebih dari 10.000. Tuan guru mati habis mulai hulu sungai itu lah kan. Ya lah. Kenapa Jarhidin? Li'anna musibatad din ahwanu indan nas min musibatid dunya. Karena musibah agama, termasuk diantaranya ketinggalan sembahyang berjamaah itu dianggap enteng aja daripada musibah dunia. Kalau musibah dunia maka kesihannya. Ada orang rumah kebakaran, kesihannya. Ada orang kada pernah bisa sembahyangan, ada kita bilang kesihannya itu maraminya aja. Padahal dia jangan mati masuk neraka, kan dikasihani. Satu lagi, orang Bahari saking pentingnya sembahyang berjamaah. Waruya anna Maimun ibnu Mahran atal masjidah. Diriwayatkan bahwasanya Maimun bin Mahran ini penguasa Irak. Kalau kita sekarang presiden. Kalau dulu kan Amirul Mukminin, ya kalau lah Maimun ini Amirul Mukminin. Ata masjid, datang ke masjid. Faqilalahu, lalu dikatakan kepada Maimun ibnu Mahran, innan nasa qad insarafu, sungguh manusia itu udah tuntung, udah bulikan, udah tuntung sembahyangan berjamaah. Faqal, lalu beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti beliau beranggap ketinggalan sembahyang berjamaah itu musibah. Lalu kata beliau, laqadlu hadhihi salati ahabbu ilayya min wilayatil Iraq. Sungguh keistimewaan sembahyang berjamaah yang nih aku keluputan ini, itu pahalanya itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai min wilayatil Iraq, daripada aku menjadi wali atau pemimpin di Irak ini. Kalau bahasa kitanya, aku ini nah jadi presiden dengan pahala sembahyang berjamaah, lebih memilih aku sembahyang berjamaah. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun kita hendak jadi presiden, kampanye itu kan ingat sembahyang lagi, yang penting kampanye terus, sebelum tentu yo menang. Kalau orang dahulu kan kalau jadi presiden itu ibarat nikmat benar kalau lah. Tapi kata beliau itu kalah, kurang besar itu anugerah, lebih besar dapat anugerah kalau ini sembahyang berjamaah. Itu karena orang paham dengan pahala. Ringkasnya aja, kita yang kada tapi pak amal, yang kalau nyoba amal kada tapi sempurna, itu supaya dianggap banyak amal, supaya dianggap sempurna, sembahyang aja hari-hari berjamaah, supaya kadang ngalih. Kan kita ini kada amal lah, adalah yang sembahyang semalaman adalah di harapan tarawih yang sejam mungkin banyak 8. Mundur sudah. Yang bila 20 itu sajam lawan tarawihnya. Kalau 8 itu paling 20 menit bulik udah. Yang itu aja kadang-kadang kita kada tahan, apalagi menghendak sampai ke subuh. Nah, kita yang ulang sekali lagi, yang sudah pangoler, yang sudah sembahyang itu kada sempurna, supaya tetap dapat nilai full dan sempurna,
sembahyang aja berjamaah, biar dianggap ibadahnya full, dianggap ibadahnya sempurna. Ini dulu yang kita bicarakan hari ini. Salihlah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas bi talabil ilmi wa nashrab bi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.